Jimmy di Papua. Maaf tanya, apakah orang Kristen percaya Tuhan yang hidup poligami tidak masuk surga kah, pendeta? Silakan. Terima kasih Jeffrey. Pertanyaan mengenai bisa masuk surga atau tidak, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan tentang hal itu, dan nampaknya Stephen sempat mengatakan bahwa untuk masuk surga atau tidak masuk surga itu Tuhan yang tahu, dan paling tepat Tuhan yang tahu. Tapi kalau berbicara tentang pertanyaan ini, kita boleh lihat di dalam Alkitab. Berbicaralah sedikit tentang apa pandangan Alkitab tentang poligami atau beristri lebih dari satu. Yang pertama, kita mulai dulu dengan apa yang ada di Taman Eden pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan katakan? Coba kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu dalam daging. Terima kasih. Satu laki-laki, satu perempuan, makanya dikatakan keduanya menjadi satu. Jadi satu dan satu. Sama dengan ada keduanya tapi dua ini adalah satu. Demikianlah yang Tuhan rumuskan mengenai suami istri di dalam Taman Eden. Kita tahu di dalam cerita tentang air bah, pendahuluannya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ada di sana dikatakan anak-anak perempuan manusia. Coba kita baca itu. Itu adalah gambaran tentang keturunan dari Kain dan keturunan dari Set. Coba kita baca Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak dan banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Ini berbicara tentang dua golongan manusia. Yang pertama, mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang berikut adalah mereka yang disebut sebagai anak-anak perempuan manusia. Ini bukan berbicara tentang makhluk dari luar bumi ini dengan makhluk yang ada di bumi ini. Karena kalau kita telusuri balik sampai ke dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4, di mana di sana dicatat tentang Kain membunuh Habel, lalu kemudian di akhir dari Kejadian pasal 4 itu, sebagai pengganti Habel, maka Hawa melahirkan seorang anak yang diberi nama Set. Lalu dalam Kejadian pasal yang ke-5, itulah daftar keturunan dari Adam, Set, Enos, kemudian terus kepada Kenan, Mahalalel, dan selanjutnya. Itu adalah keturunan dari Adam. Dan inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah dalam Kejadian pasal yang ke-6. Di Kejadian pasal yang ke-4, ada juga di sana keturunan Kain. Ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Ini bukan Henok yang ada di pasal yang ke-5, yang berjalan, bergaul bersama Allah. Ini Henok yang lain. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dinamakan kota itu Henok. Lalu bagi Henok lahir Irad, bagi Irad Mehuyael. Lalu kemudian Mehuyael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Agak mirip-mirip dengan apa yang ada di pasal yang ke-5, tapi ini keturunan Kain yang telah melakukan kejahatan oleh membunuh adiknya. Dan ada memang petunjuk di sana bahwa yang memulai poligami ini bukan dari keturunan Adam.
atau anak-anak Allah yang dituliskan di dalam pasal yang kelima. Ya, Kain juga keturunan Adam, tetapi bukan dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel sampai kepada Nuh. Yang memulai poligami atau pertama kali dicatat poligami adalah yang berada di bawah garis keturunan Kain, bukan garis keturunan Set. Karena kalau kita baca di pasal yang keempat ayat yang ke-19, kita baca pasal 4 ayat yang ke-19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Terima kasih, Ada dan Zila, dia punya istri. Jadi yang digambarkan punya 2 istri, istri lebih dari 1, itu yang ada di bawah garis keturunan Kain, bukan Set. Ya, saya hanya memaparkan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Lalu orang bisa bertanya, Pak Pendeta, jangan hanya bicara Lamek keturunan Kain. Bagaimana dengan Abraham tuh? Kan selain Sarah dia ada Hagar. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebelum kita baca, saya mau kasih tahu latar belakangnya. Sampai pada saat itu, Abraham belum punya anak. Sampai saat itu. Padahal Tuhan sudah berjanji. Lalu Tuhan berjanji dalam ayat pasal 15 ayat yang keempat. Boleh tolong dibaca? Pasal 15 ayat yang keempat. Silahkan. Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ini berbicara tentang hamba Abraham yang bernama Eliezer. Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Anak kandung, Sarah kan tidak bisa. Tapi supaya bisa punya anak kandung, Sarah punya ide. Ya, kalau anak kandung itu bukan dengan saya, inilah ide dari Sarah. Coba kita baca di pasal 16. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Terima kasih. Supaya dapat anak kandung, karena Tuhan katakan anak kandung. Padahal Tuhan katakan nanti berikut, di pasal 17 ayat yang ke-19. 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan. Sampai di situ. Cukup. Terima kasih. Intinya adalah, tolong ya Abraham, kalau dibilang anak kandung itu, kamu mengertinya yang betul. Anak kandung itu dari istrimu Sarah. Jadi ide untuk Sarah itu dengan Abraham, itu datangnya bukan dari Tuhan, bukan rencana Tuhan itu, supaya Abraham mengambil Hagar. Saya bercerita berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu saya harus disclaimer ini, sebab kita lagi berbicara tentang tanya jawab Alkitab. Jadi semua yang kita bahas ini adalah hanya di dalam Alkitab. Oke? Jadi
Itu bukan ide dari Tuhan. Tuhan mau supaya Abraham itu punya anak dengan Sarah. Siapa punya ide itu untuk mengambil Hagar menurut Alkitab? Ide siapa itu? Gagasan siapa itu? Ide Sarah untuk mengambil Sarah. Ide Sarah. Hagar. Ya. Iya. Ide Sarah supaya Abraham mengambil siapa? Hagar. Yang parahnya adalah Kejadian 16 ayat yang kedua bahagian akhir. Kejadian 16 ayat yang kedua bahagian akhir. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, itu dia. Usul itu diterima oleh siapa? Abraham. Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Coba Jeffrey, Stephen, dan ini yang tanya saudara Jimmy di Papua. Coba ingat sebelum cerita dan Abraham mendengar perkataan Sarai. Coba ada ingat cerita lain yang mengatakan si A mendengarkan perkataan Adam. Apa ada cerita? Adam mendengarkan. Itu dia. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat 17. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Ini bukan artinya Stephen jangan pernah mendengarkan perkataan istri. Bukan itu. Bukan ya. Tetapi kita harus menurut Tuhan lebih daripada siapapun. Ya. Amin. Itu maksudnya. Abraham salah tuntun oleh Sarah dan dia mendengarkan Sarah, sama seperti Adam mendengarkan Hawa yang memberikan kepadanya buah itu dan dia ambil dan dia makan. Jadi melihat bagaimana asal usul tentang orang mempunyai istri lebih dari satu berdasarkan apa yang kita percaya di dalam Alkitab, itu dimulai dari garis keturunan Kain, bukan Set. Kalaupun di bawah garis keturunan Set, yang Abraham adalah di bawah garis keturunan Set, itu bukan ide dari Allah. Itu ide yang datang dari Sarah, dan Abraham mendengarkannya. Makanya, Kejadian 2 ayat 23 dan 24 yang mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging, itu dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-15 Matius 19 ayat yang ke-5. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-19. Matius 19 ayat yang ke-5. Silakan. 19 ayat 5 dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yesus mengutip kembali, jadi apa yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang kedua itu tetap sah sampai kepada zaman Yesus. Ya tentu pertanyaan ini sangat kompleks. Tetapi untuk membuat ini sederhana, kita lihat saja apa yang Allah tetapkan pada mulanya dan apa yang Yesus afirmasi kembali dan tegaskan kembali pada saat Ia melayani di atas dunia ini. Terima kasih.